Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini Mama lagi membuat kerupuk kanji. Walaupun tanpa dijemur, hasilnya renyah banget dan mekar sempurna. Cara membuatnya sangat mudah dan bahan bakunya juga ekonomis ya teman-teman. Jadi cocok buat ide jualan dengan modal kecil yang sangat menguntungkan. Silahkan dicoba di rumah. Langsung saja ke proses pembuatan. Langkah pertama, rebus sekitar 250 ml air. Sambil menunggu air mendidih, Mama akan membuat adonan. Siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung kanji atau tepung tapioka, lalu 25 gram tepung terigu. Aduk dahulu sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 butir kuning telur, 1 saset kaldu bubuk rasa ayam, lalu 5 batang daun seledri yang sudah diiris tipis. Ini Mama pakai daunnya saja ya teman-teman. Dan Mama tambahkan 2 buah cabai rawit supaya warnanya lebih cantik, rasanya lebih enak. Jika teman-teman tidak suka pedas bisa di skip ya. Lalu aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir ke channel Dapur Mama Ninda, jika suka dengan videonya, bantu subscribe, like, dan share-nya ya, supaya channelnya semakin berkembang dan Mama lebih semangat lagi untuk berbagi resep yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Nah, kita kembali ke air yang sedang direbus dan ini sudah mendidih ya teman-teman. Ingat ya, airnya harus benar-benar mendidih. Kemudian tuang secara bertahap. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan kembali air panas. Sedikit demi sedikit saja ya teman-teman, sampai adonan sedikit kalis. Karena masih panas, ini diaduk saja menggunakan spatula. Nanti kalau sudah hangat akan Mama aduk menggunakan tangan. Nah, ini adonannya sudah hangat. Supaya lebih cepat akan Mama ganti aduk menggunakan tangan. Lanjut ulen sampai sedikit kalis. Nah, ini sudah sedikit kalis, tidak perlu sampai kalis ya teman-teman. Dan teksturnya seperti ini. Dan ini sisa air panas, Mama hanya pakai 180 ml. Langkah selanjutnya siapkan tepung tapioka, dan Mama sudah cuci tangan. Mama pakai alas talenan, lalu taburi dengan tepung tapioka supaya tidak lengket. Ambil adonan sekitar 6 gram, lalu celupkan di tepung tapioka. Mama akan coba gilas menggunakan gelas. Pokoknya selalu gunakan tepung tapioka supaya tidak lengket ya teman-teman. Lalu gilas sampai tipis supaya kerupuknya renyah. Nah, hasilnya seperti ini. Dan ini karena menggunakan tepung tapioka jadi nggak lengket sama sekali. Nah, ini loyangnya juga ditabur dengan tepung tapioka supaya tidak lengket. Oh ya, untuk ukuran kerupuknya bisa disesuaikan saja dengan selera ya teman-teman. Lanjut ambil kembali adonan, lalu gilas. Oh iya, untuk alternatif bisa menggunakan tutup toples tabung seperti ini ya teman-teman. Caranya mudah, tinggal ditekan tengahnya dan hasilnya bulat dan lebih tipis dan pastinya lebih rapi. Teman-teman tinggal pilih mau cara yang mana. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya teman-teman.
Nah, ini sudah selesai. Bisa juga saat menipiskan alasi dengan plastik bening. Nah, hasilnya lebih mudah diambil dari plastik. Jadi kerupuk kanji ini tanpa dijemur dan ini bisa langsung digoreng. Selanjutnya siapkan wajan, lalu tuang minyak goreng secukupnya. Nyalakan kompor dengan api sedang cenderung kecil. Setelah minyak panas, goreng kerupuk kanji. Ini akan mama goreng sedikit demi sedikit saja ya teman-teman, supaya matangnya lebih merata dan bentuk kerupuknya jadi tetap bulat. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, kerupuknya mengembang sempurna walaupun tanpa dijemur. Ingat ya teman-teman, menggorengnya pakai api kecil saja supaya tidak gosong dan matangnya lebih merata, sambil terus dibolak-balik sampai sedikit kecoklatan. Nah, ini sudah cukup, kemudian angkat dan tiriskan. Goreng kembali kerupuk kanji, sedikit demi sedikit saja. Goreng semua kerupuk kanji, lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini sudah semua digoreng. Hasilnya cantik dan mekar sempurna. Hanya 250 gram tepung kanji, hasilnya banyak banget ya teman-teman. Dan sekarang akan mama perlihatkan teksturnya. Wah, ini teksturnya renyah banget dan gak keras sama sekali. Pokoknya teman-teman wajib coba. Ini cocok banget buat ide isian toples lebaran. Bahkan untuk ide jualan dengan modal kecil yang sangat menguntungkan. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat berbagi, terima kasih, wassalamualaikum.